Reporter mencatat, suasana Kabupaten Pamekasan berubah drastis sejak kabar kepulangan Valen DA7 beredar luas. Bukan sekadar berita hiburan, informasi ini menjelma menjadi peristiwa sosial yang menyentuh emosi kolektif masyarakat Madura. Di berbagai sudut kota, mulai dari warung kopi, pasar tradisional, hingga media sosial, nama Valen menjadi topik utama pembicaraan. Warga seolah memiliki rasa kepemilikan emosional terhadap sosok yang mereka anggap sebagai representasi mimpi rakyat kecil. Kepulangan Valen pada 1 Januari 2025 dipandang sebagai momen bersejarah karena ia kembali bukan sebagai peserta ajang pencarian bakat biasa, melainkan sebagai simbol keberhasilan anak daerah yang mampu bersaing di panggung nasional. Antusiasme ini tumbuh secara alami, lahir dari perjalanan panjang Valen yang disaksikan langsung oleh publik selama berbulan-bulan di Dangdut Akademi 7. Reporter melihat, ini adalah bentuk kebanggaan kolektif yang jarang terjadi, di mana seorang penyanyi mampu menyatukan emosi masyarakat lintas usia dan latar belakang sosial hanya lewat suara dan ketulusan perjuangannya. Dari sudut pandang reporter, perjalanan Valen di DA7 bukan sekadar kompetisi bernyanyi, melainkan drama perjuangan yang membangun ikatan emosional kuat dengan penonton. Sejak awal tampil, Valen menunjukkan karakter vokal khas yang konsisten, dibalut sikap rendah hati yang membuatnya mudah dicintai. Setiap penampilan menjadi penantian, setiap komentar juri menjadi bahan diskusi publik. Tekanan mental, persaingan ketat, serta jarak dari keluarga menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangannya. Namun, justru disitulah simpati publik tumbuh. Penonton melihat Valen sebagai figur pekerja keras yang tidak instan, seorang anak daerah yang berani bermimpi besar. Reporter mencatat, dukungan untuk Valen tidak hanya datang dari Madura, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Indonesia. Ini membuktikan bahwa narasi perjuangan yang jujur memiliki daya tarik universal. Ketika kompetisi berakhir dan Valen dinyatakan sebagai juara 2, publik justru bereaksi sebaliknya, menguatkan posisi Valen sebagai figur paling berpengaruh pasca DA7. Secara administratif, Valen memang tercatat sebagai peraih posisi kedua Dangdut Akademi 7. Namun, reporter mencatat fenomena menarik. Gelar tersebut nyaris tak memengaruhi citra Valen di mata publik. Bagi masyarakat, terutama warga Madura, Valen tetaplah juara sejati. Popularitasnya justru melonjak tajam setelah kompetisi berakhir. Undangan acara, sorotan media, dan antusiasme penggemar menunjukkan bahwa kemenangan sejati di industri hiburan tidak selalu diukur dari piala. Valen dianggap memiliki aura bintang utama, karisma, konsistensi, dan kedalaman emosi yang sulit ditandingi. Banyak pengamat musik menilai bahwa magnet Valen jauh lebih kuat dibandingkan peserta lain. Reporter melihat, ini menjadi bukti bahwa industri hiburan modern semakin dipengaruhi oleh penerimaan publik, bukan sekadar hasil akhir kompetisi. Valen berhasil menembus batas itu, menjadikan status juara 2 hanya sebagai catatan formal, sementara pengaruhnya justru melampaui juara utama. Menjelang kepulangannya ke Madura, Valen kembali menghebohkan publik lewat siaran langsung di TikTok. Dalam sesi tersebut, ia melontarkan kode-kode misterius tentang sebuah kejutan besar yang sedang dipersiapkan khusus untuk konser kepulangan di Pamekasan. Reporter mencatat, pernyataan singkat itu langsung memicu spekulasi luas. Warganet mulai menebak-nebak, mulai dari kemungkinan kolaborasi spesial, pengumuman proyek besar, hingga momen emosional yang akan mengubah perjalanan karier Valen. Ketidakjelasan ini justru memperbesar daya tarik acara tersebut. Valen dinilai cerdas membangun rasa penasaran tanpa mengumbar detail. Strategi ini sukses membuat konser kepulangannya menjadi salah satu acara paling ditunggu di awal 2025. Dari sudut pandang jurnalistik, ini menunjukkan bagaimana seorang figur publik mampu mengelola ekspektasi massa dengan sangat efektif, tanpa kehilangan kesan tulus dan dekat dengan penggemarnya. Di tengah upaya Valen menjaga kerahasiaan kejutan, informasi sensitif justru bocor dari lingkaran terdekatnya. Seorang sahabat, Arbil, secara tidak langsung memberi sinyal kuat bahwa Mila akan ikut dalam rombongan kepulangan Valen ke Madura. Reporter mencatat, kabar ini langsung meledakkan emosi penggemar, khususnya komunitas Milen, sebutan bagi fans yang mendukung kedekatan Valen dan Mila. Media sosial dipenuhi spekulasi, doa, dan antusiasme yang nyaris tak terbendung. Bayangan Valen dan Mila tampil bersama di panggung Pamekasan menjadi fantasi kolektif yang membuat konser ini terasa lebih personal dan emosional. Kebocoran ini, alih-alih merusak kejutan, justru memperbesar gaung acara. Dari perspektif pemberitaan, ini menjadi bukti betapa kuatnya daya tarik narasi kebersamaan dalam membangun loyalitas penggemar. Menariknya, reporter mengamati reaksi dewasa dari para penggemar Valen.
Alih-alih menyebarkan bocoran secara berlebihan, banyak fans justru sepakat untuk berpura-pura tidak mengetahui kehadiran Mila. Sikap ini diambil demi menjaga kesakralan kejutan di atas panggung. Fenomena ini menunjukkan kedewasaan komunitas penggemar yang rela menahan rasa penasaran demi menghormati konsep acara sang idola. Di kolom komentar media sosial, banyak yang secara terbuka menyatakan komitmen untuk tetap bereaksi seolah kejutan itu benar-benar tak terduga. Dari sudut pandang reporter, ini adalah bentuk hubungan emosional langka antara artis dan penggemar, hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, bukan sekadar sensasi. Popularitas Fallen kini berada pada level yang tidak bisa dianggap remeh. Reporter mencatat, setiap kemunculannya di ruang publik selalu memicu kerumunan besar. Banyak warga rela menunggu berjam-jam hanya untuk bersalaman atau berfoto. Bahkan dalam beberapa kesempatan, kehadiran Fallen dilaporkan menyebabkan kemacetan panjang. Fenomena ini biasanya hanya terjadi pada artis papan atas. Fallen, yang berasal dari daerah, kini menapaki level tersebut dengan cepat. Aparat keamanan pun mulai menerapkan pengawalan ketat demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menjadi indikator kuat bahwa Fallen telah bertransformasi dari peserta ajang pencarian bakat menjadi figur publik dengan pengaruh massa yang signifikan. Menjelang konser kepulangan, kota Pamekasan tampak bersolek. Reporter melihat spanduk, baliho, dan poster ucapan selamat datang menghiasi berbagai titik strategis. Aparat keamanan dan panitia lokal dilaporkan tengah mematangkan persiapan mengingat jumlah massa yang diprediksi mencapai puluhan ribu orang. Rekayasa lalu lintas, pengamanan berlapis, hingga koordinasi lintas instansi mulai disiapkan. Konser ini diprediksi menjadi salah satu acara terbesar sepanjang sejarah hiburan Madura. Bukan hanya dari sisi jumlah penonton, tetapi juga nilai simboliknya sebagai perayaan keberhasilan anak daerah. Tanggal kepulangan Fallen, 1 Januari 2025, dinilai memiliki makna simbolis yang kuat. Awal tahun baru ini dipandang sebagai titik awal perjalanan baru, baik bagi Fallen maupun masyarakat Madura. Reporter mencatat, banyak warga menaruh harapan besar bahwa kepulangan ini akan membawa energi positif dan inspirasi bagi generasi muda. Fallen sendiri berulang kali menyampaikan pesan cinta dan terima kasih kepada para pendukungnya. Ia berjanji menghadirkan penampilan yang tidak sekadar menghibur, tetapi juga menyentuh hati. Konser ini diharapkan menjadi ruang pemersatu, di mana perbedaan melebur dalam kebanggaan yang sama. Pada akhirnya, reporter menyimpulkan bahwa kepulangan Fallen ke Madura bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah momen sejarah yang akan dikenang dalam ingatan kolektif masyarakat. Sorak-sorai yang akan menggema di Pamekasan nanti bukan hanya untuk seorang penyanyi, tetapi untuk simbol perjuangan, ketulusan, dan harapan. Fallen pulang membawa lebih dari sekadar prestasi. Ia membawa kebanggaan dan inspirasi. Madura bersiap menjadi saksi bisu kepulangan sang pangeran dangdut, seorang anak daerah yang pergi dengan mimpi dan kembali dengan kehormatan.